is without borders. Make me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith could be made stronger in the presence of my Savior. You call me out on the water, the great unknown, where feet may fail, and that I find you in the mystery, when oceans deep, my faith will stand. Call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hands will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't stop now. And your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not.
Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah dengan keluarga pada hari ini tanggal 29 Maret 2020. Ibadah kita hari ini dilayani oleh Pendeta Yosias Nugroho Wijaya. Selamat beribadah. Kebaktian kita dilandaskan pada pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, Roma pasal 8 ayat 10 mencatat, "Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran." Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pergumulan kerap membuat kami tawar hati. Kami merasa Tuhan menjauh dan tidak mendengarkan doa-doa kami. Kami membiarkan hati dikuasai luka, duka, dan amarah. Kami pun jatuh dalam dosa yang membuat kami makin sulit melihat pengharapan dalam kesesakan. Makin beratlah pergumulan kami, karena kami semakin mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Sadarkan dan ingatkan kami akan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Mampukan kami tetap setia dan belajar melibatkan Tuhan dalam dinamika hidup kami. Sebab kami tahu, kami tidak dapat menemukan pengharapan yang paling sempurna selain di dalam Kristus, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Kepadamu kami mohon, ampuni dan kuatkanlah kami. Amin. Sejahtera
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Biarlah melalui pengampunan Tuhan kita beroleh damai dan dapat menyebarkannya kepada sesama. Damai Tuhan besertamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, biarlah terang-Mu boleh terus menyinari kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk bertindak di tengah-tengah kehidupan kami. Dan di tengah-tengah Minggu Prapaskah ini, kiranya karya Tuhan juga terus menguatkan kami, mendorong kami untuk berbuat baik, menjadi pelaku kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Dalam hikmat yang Kau tanamkan di dalam hidup kami, biarlah kami boleh terus memohon kepadamu, agar kami beroleh pertolongan dan kasih setia Tuhan untuk melakukannya secara konsisten hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita dilandaskan pada Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 27 dan ayat 38 sampai 45. Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 27 dan ayat 38 sampai 45. Di dalam Alkitab ditulis, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Maka masyurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu.
Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak pandangan tentang kematian. Tetapi secara umum orang tidak begitu suka dengan kematian. Kalau ditanya apakah seseorang akan menerima ketika ia meninggal dengan cepat, mungkin kita akan mendapati jawaban yang hampir serupa. Kalau bisa, jangan sekarang lah. Nah, saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa kematian merupakan sebuah fenomena yang ditakuti di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi kematian merupakan sebuah hal yang pasti. Kita tidak bisa menolaknya. Setiap orang yang hidup pada satu titik pasti akan mengalaminya. Ketika kematian datang, ia tidak bisa ditentukan, entah oleh orang yang berumur berapapun, entah bagaimana kondisi kesehatannya. Bahkan ketika kita mendapati di dalam bacaan Alkitab, kita melihat seorang yang dekat dengan Tuhan juga mengalami kematian. Hal itu terjadi pada Lazarus, saudara Maria dan Marta. Dalam hubungan kekerabatan, mereka adalah keluarga, kakak beradik, kerabat yang dekat dengan Yesus. Mereka banyak berinteraksi dengan Yesus. Mereka mengenal Yesus. Mereka banyak bercakap-cakap dengan Yesus. Tetapi setelah Lazarus meninggal, tepatnya 4 hari setelah ia dikuburkan, Yesus baru datang untuk melayat keluarga ini. Dan ketika Yesus datang, perhatikanlah apa yang menjadi reaksi dari Marta. Marta mengatakan kepada Yesus, "Kalau pada waktu itu engkau bisa datang sebelum saudaraku meninggal, pasti dia tidak akan mati. Pasti engkau mempunyai kuasa yang besar untuk menyembuhkan dia." Terkandung keyakinan bahwa Marta percaya Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa. Yesus adalah Tuhan yang besar dan dapat menyelesaikan banyak persoalan. Tetapi di dalam pernyataannya itu, Marta juga menyimpan ketakutan akan kematian. Karena dia mengatakan, kalau engkau datang sebelum hari ini, maka dia bisa dicegah dari kematian. Dan itu menjadi sebuah harapan dari Marta dan juga pasti saudaranya Maria, yaitu Lazarus jangan meninggal lebih awal. Kalau bisa Lazarus meninggalnya ditunda. Jangan sampai orang dengan usia Lazarus dalam kondisi yang mungkin masih sehat sudah dipanggil meninggalkan mereka. Nah, saudara, kemudian Yesus memberitahukan kepada Marta, saudaramu itu akan bangkit. Secara sepintas Marta tentu merasakan adanya penghiburan dari Yesus, karena dia tahu Yesus bisa melakukan itu. Dan itu dibuktikan dengan perkataannya ketika dia mengatakan, "Tuhan, kalau engkau mau minta, pasti Allah Bapamu akan mengabulkan segala sesuatu yang kau minta." Dan itu termasuk membangkitkan Lazarus.
Kita tahu bahwa kemudian Yesus pun membangkitkan Lazarus. Lazarus kembali hidup dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tetapi yang menjadi penting bukanlah ketika Yesus mau mengembalikan seorang yang sudah mati, kemudian dapat menjalani kehidupannya lagi di tengah-tengah dunia seperti yang lalu-lalu. Yang menjadi penting di sini adalah pesan ketika Yesus menyampaikan bahwa dirinya merupakan sumber kehidupan dan dirinya bisa memberikan kehidupan melalui kebangkitan, termasuk terhadap orang-orang yang mati. Di sini Yesus juga tidak punya maksud berdemonstrasi atau melakukan eksibisi, memperlihatkan bahwa dia adalah Tuhan dengan kuasa yang besar. Di sini juga Yesus tidak bermaksud hanya memberikan penghiburan terhadap Marta. Apalagi mentang-mentang dia dekat hubungannya dengan Marta, kalau Marta minta sesuatu Yesus akan mengabulkannya. Tidak demikian, saudara-saudara. Apa yang Yesus lakukan sebetulnya menjadi bagian dari pesan pewartaan kerajaan Allah, bahwa siapapun yang ada di dalam Yesus, siapapun yang bersama-sama dengan Yesus, siapapun yang percaya kepada Yesus akan mengalami kebangkitan karena Kristus melakukannya. Orang-orang yang meninggal, khususnya yang meninggal di dalam Tuhan, adalah orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menerima kebangkitan dari Yesus. Dan oleh karena itu, kematian tidak perlu menjadi sesuatu yang ditakutkan, tetapi menjadi sesuatu yang berproses secara alami dan yang tentu harus diterima juga sebagai jalan untuk masuk dalam hubungan yang kekal bersama dengan Allah Bapa. Apa yang Yesus perlihatkan menunjukkan bahwa ia berada di atas kematian. Kuasanya lebih besar dibandingkan kematian. Yesus tidak mengingkari adanya kematian, tetapi juga sekaligus tidak takut terhadap kematian. Yesus memiliki hidup dan bisa membangkitkan orang mati. Pernyataannya di dalam ayat 25 mengindikasikan bahwa ialah yang memberi hidup dan ia juga berkuasa membangkitkan orang mati. Oleh karena itu, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita juga akan peroleh kehidupan. Ketika kita percaya, tidak ada kematian model apapun yang dapat menakuti kita, yang membuat kita bisa berjalan terus di dalam hidup. Tetapi apa yang perlu kita ketahui dari cerita ini? Apakah kita hanya diajak untuk mempercayai Yesus bisa memberikan kehidupan kepada kita, dan setelah itu tidak ada apapun yang harus kita lakukan? Di balik keyakinan bahwa kematian menjadi jalan untuk sampai kepada Allah Bapa, kita diajak juga untuk menghargai kehidupan. Kita diajak juga untuk boleh meneruskan kehidupan dengan meyakini bahwa hidup yang kita jalani sekarang ini, di sini, di dunia ini, merupakan kehidupan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kehidupan yang harus dijalani di dalam Tuhan. Dan bagaimana caranya? Itu yang harus kita tanyakan senantiasa kepada Tuhan. Sehingga hidup yang kita jalani di sini bukan hidup yang asal-asalan dan sembrono, bukan hidup yang suka-suka hati sendiri dan tidak peduli pada apa maunya Tuhan. Di dalam perjalanan bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita diajak menelusuri apa yang diinginkan oleh Tuhan supaya kita bisa melakukannya, supaya kita berada di dalam Tuhan seterusnya dan selamanya. Dan itulah yang akan membuat kita yakin bahwa kematian tidak akan menakuti kita. Kematian tidak ada di atas kita. Sama seperti Yesus yang mengatakan, akulah hidup dan kebangkitan. Sekalipun seorang yang hidup telah mengalami jalur kematian, di dalam Kristus dia akan bangkit kembali. Bangkit untuk bersama-sama hidup bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Karena itu saudara-saudara, selamat menjalani hidup, selamat menikmatinya, dan biarlah kita boleh melakukan apapun yang baik, yang berharga, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus dijalani di dalam Kristus, dan pada akhirnya membuahkan hidup yang selama-lamanya, sekalipun kita sudah mati kelak. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa Surgawi, dalam kemurahan-Mu biarlah kami boleh tetap bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di gereja-Mu saat ini, ketika kami bersatu hati menjalankan ibadah di rumah kami masing-masing. Tetapi dalam kesatuan hati, biarlah kami boleh memelihara persekutuan yang Tuhan karuniakan melalui gereja-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami, memimpin kami melewati hari-hari ini, hari yang dipenuhi dengan berita tentang virus corona, tetapi yang tidak menyurutkan semangat kami untuk menjalani kehidupan dan mengisinya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan iman kami, yaitu mengandalkan kuasa Allah agar dapat berkarya di tengah-tengah masyarakat, agar dapat melakukan hal-hal yang baik secara khusus dalam proses mencegah penyebaran virus corona ini. Kami berdoa juga bagi segenap tenaga medis yang bekerja, agar Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, meyakinkan mereka bahwa mereka melakukan pelayanan yang terbaik untuk orang-orang lain yang saat ini sedang sakit. Mereka juga memberikan penyuluhan dan pengarahan demi menolong orang-orang memiliki pemahaman yang baik tentang virus corona. Kami mendoakan juga saudara-saudara kami semua agar boleh memelihara iklim yang kondusif, memutus rantai penyebaran virus corona, supaya melalui hikmat yang dari Tuhan, kami semua boleh secara kompak, secara sehati, menjalankan prosedur yang benar, dan pada akhirnya menolong setiap orang agar tidak tertular oleh penyakit ini. Kami berdoa juga untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah menganugerahkan kepada kami pemerintah yang bijak, dan di dalam setiap ketidakberdayaan dan kelemahan, mereka juga tetap memikirkan hal-hal yang baik bagi bangsanya. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya ketika mereka menyerukan kami melakukan hal-hal yang baik dalam rangka membangun bersama, dalam rangka menghindari penyakit, kiranya kami juga boleh ikut serta mendukung mereka dengan menuruti himbauan yang diberikan kepada kami. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh umat di dunia, seluruh manusia ciptaan Tuhan, kiranya mereka juga boleh tetap ada di dalam ketenangan. Kiranya Roh Tuhan menjaga setiap orang agar tidak hidup di dalam ketakutan dan kepanikan. Kiranya setiap orang juga boleh disadarkan bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang berasal dari-Mu, kehidupan yang Tuhan tuntun, yang Tuhan sertai, dan biarlah ketika mereka menjalaninya, mereka semua juga menyadari penyertaan Tuhan ada di dalamnya. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami sebagai masyarakat gereja, sebagai masyarakat bangsa Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat dunia, agar kami boleh bahu-membahu melakukan pertolongan pada setiap orang, saling mendukung, saling menyemangati, dan berpikir positif di tengah-tengah keadaan ini. Inilah permohonan kami Tuhan, sebuah seruan yang tentunya
juga dialami dan dirasakan oleh setiap orang yang saat ini bergumul di tengah-tengah masalah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Jemaat yang terkasih, sebagai respon atas firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini dan atas kesediaan diri kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan, dengan ini diberi kesempatan untuk menyampaikan rasa syukur kita yang didasari dari kitab Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari puji Raja Sorga. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami sepanjang waktu, di tengah panik dan kekhawatiran kami akan virus COVID-19 yang terus menyebar saat ini, kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Seraya memohon, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk tetap tenang menghadapi virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami melalui transfer sebagai ungkapan syukur kami
atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa untuk para majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau tanamkan hikmah dan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, sehingga persembahan ini dapat dikelola seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri rangkaian ibadah ini, mari kita pujikan PKJ 232. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara hati dan pikiran saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Oh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal, di rumah Bapa sorga yang bakal, oh, di rumah Bapa sorga yang bakal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Mengapa sih GKI memilih untuk mengalihkan kebaktian minggu konvensional menjadi kebaktian minggu via streaming atau online? Saat ini, pemerintah sedang menanggulangi wabah virus corona. Karena serius dan luasnya wabah, pemerintah tidak bisa sendirian melakukannya. Pemerintah membutuhkan dukungan kita, dukungan saya dan saudara-saudara. Kita sebagai gereja juga adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Dengan mau mengikuti himbauan pemerintah, itu merupakan bagian sikap ketaatan kita kepada Tuhan. Adalah tanggung jawab kita juga untuk saling menjaga. Tahukah Anda, virus corona ini sangat cepat penularannya. Bahkan sekarang sudah ditemukan fakta, orang tanpa gejala demam, tanpa merasa radang tenggorokan, ternyata positif. Apa artinya? Artinya mereka adalah para carrier yang membawa virus itu pada tubuh mereka, dan mereka berpotensi untuk menyebarkan virus itu kepada orang lain yang berjumpa dengan mereka. Hidup bukan tentang diri sendiri. Hidup juga adalah berbagi kehidupan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So, yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri kita. Dengan demikian, kita juga menjaga sesama kita. Social distancing. Jaga diri kita, batasi diri kita dari kegiatan-kegiatan keramaian, termasuk juga ibadah. Apakah berarti gereja menghentikan ibadah? Tidak. Kita tetap dapat beribadah di rumah bersama keluarga. Saudara dapat melakukannya di rumah bersama keluarga saudara atau men-streaming kebaktian online. Mari jemaat mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Hukum ini sama dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi, dan kekuatan. Jadi, mari beribadah di rumah masing-masing. Mari lakukan social distancing juga dalam upaya bersama pemerintah Indonesia menanggulangi virus corona. Don't worry, stay healthy, and God bless us.